Para acabar, Indonesia, saya Luis Milla. Al haber estado involucrado en el fútbol de Indonesia, me gustaría presentaros una plataforma fantástica sobre el fútbol internacional. Estoy feliz, estoy encantado. La verdad que me encantó el proyecto, como me lo explicaron. Entendí que había un margen de mejora en el club. Estoy muy ilusionado. El equipo necesita un... Mantan pelatih Timnas Indonesia era Evan Dimas, yaitu Luis Milla, ikut mengomentari pencapaian luar biasa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Pelatih asal Spanyol itu ikut senang dengan hasil positif yang telah dicatatkan skuad Garuda, sekaligus menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Luis Milla juga mengatakan jika skuadnya dulu semewah skuad seperti sekarang ini, mungkin akan banyak gelar yang akan dia peroleh semasa menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Jika dulu pemainnya semewah sekarang ini, mungkin Timnas Indonesia di bawah asuhanku dulu akan lebih banyak berbicara di kancah internasional, apalagi sekelas Piala Dunia, kata Luis Milla. Luis Milla juga menambahkan jika para pemain Timnas Indonesia saat ini sudah layak masuk Piala Dunia dan bukan lagi masuk level Asia, apalagi sekelas Piala AFF. Luis Milla hanya menyarankan kepada PSSI untuk segera mencari pemain yang berposisi sebagai penyerang depan, karena posisi itulah yang dilihat Luis Milla masih minim kontribusi dalam mencetak gol. Pelatih yang pernah mengarsiteki Timnas Indonesia tahun 2017 sampai 2018 ini pun mengaku masih sering melihat perkembangan Timnas Indonesia, dan dia pun terkejut dengan perkembangan Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang jauh melesat hingga bisa terbang jauh di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Saya sangat salut dengan ketua PSSI saat ini. Dia berani mengambil pemain-pemain top Eropa dan mengajaknya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia, ungkap Luis Milla. Perkataan Luis Milla ada benarnya juga. Keberanian Erick Thohir untuk menaturalisasi satu persatu pemain keturunan harus diacungi jempol, karena mengajak seseorang untuk merubah kewarganegaraan bukanlah hal mudah, tapi seorang Erick Thohir bisa mewujudkan itu. Ya, selangkah lagi, melihat timnas kita bermain di Piala Dunia bukanlah mimpi lagi. Hanya terpaut 1 poin dari timnas Australia di posisi kedua, bukan tak mungkin timnas Indonesia bisa menyapu bersih beberapa laga sisa. Apalagi beberapa tambahan pemain seperti Ole Romeni dipastikan akan menjalani debut pertamanya bulan Maret nanti saat timnas Indonesia bersua timnas Australia. Tak hanya Ole Romeni, pemain debutan lainnya seperti Kevin Dix dan juga Mads Huijlgers juga dipastikan akan bermain membela timnas karena cedera yang mereka alami kemungkinan besar sudah sembuh total dan sudah siap tempur 100%. Indonesia sendiri tergabung grup C yang dihuni oleh tim-tim dengan kualitas yang merata di luar Jepang yang mendominasi di puncak klasemen. Jepang pun sudah tak masuk hitungan lagi karena mereka diprediksi sudah pasti lolos masuk ke Piala Dunia 2026. Satu-satunya cara untuk menemani Jepang ke Piala Dunia adalah menyalip Australia yang berada di peringkat kedua yang hanya terpaut 1 poin dari Indonesia yang kini berada di posisi 3 klasemen sementara. Indonesia pun saat ini sedang bersaing ketat dengan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina di posisi 3 sampai 6. Selisih poin di posisi ini sangatlah tipis, sehingga setiap pertandingan yang dimainkan menjadi krusial dan sangatlah menentukan. Kemenangan atas Arab Saudi beberapa hari lalu menjadi bukti bahwa timnas Indonesia saat ini sudah mampu bersaing di level tertinggi. Namun tantangan masih berat, terutama melawan Jepang dan Australia di laga-laga selanjutnya. Secara hitungan matematis, peluang Indonesia lebih terbuka untuk mengamankan posisi 4 besar yang memberikan tiket ke ronde keempat. Indonesia perlu meraih setidaknya 2 kemenangan dari 4 laga tersisa, terutama melawan tim-tim yang bersaing langsung di posisi bawah seperti Cina dan juga Bahrain. Mengamankan poin melawan Bahrain dan Cina menjadi prioritas utama timnas Indonesia. Selain itu, hasil imbang melawan Jepang atau Australia akan sangat membantu, apalagi jika berhasil menahan imbang dua negara tersebut.
Konsistensi lini pertahanan yang solid seperti yang ditunjukkan saat melawan Arab Saudi akan menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di laga-laga selanjutnya. Apalagi duet Jay Itzes dan juga Rizky Ridho makin lama makin cocok dan tak tergantikan tempatnya di lini belakang timnas. Dengan motivasi tinggi usai kemenangan melawan Arab Saudi, dukungan penuh dari supporter pun saat bermain di kandang akan menjadi aset besar bagi timnas Indonesia. Selain itu, rotasi pemain yang efektif perlu dilakukan untuk menjaga kebugaran tim di tengah jadwal bermain timnas yang hanya berselang beberapa hari saja. Penting juga bagi pelatih dan tim untuk tetap fokus pada pertandingan satu persatu tanpa terlalu terbebani target besar yang diajukan PSSI. Sebuah peluang emas kini ada di depan mata dan langkah cermat akan menentukan apakah sejarah baru bisa tercipta melihat timnas kebanggaan kita bisa berkiprah di Piala Dunia 2026 nanti.